Soeharto yang berkuasa lebih dari 30 tahun akhirnya tumbang. Tapi, apakah benar kejatuhannya hanya karena gerakan rakyat atau ada pengkhianatan dari orang-orang terdekatnya? Jakarta, Juli 97. Sinar matahari terik menyinari jalanan ibu kota. Lalu lintas masih padat. Pedagang kaki lima masih berteriak menawarkan dagangannya. Tapi ada sesuatu yang berbeda. Sesuatu yang tak terlihat tapi terasa. Di balik dinding-dinding gedung pencakar langit, di meja-meja rapat perusahaan besar, bisik-bisik mulai terdengar. Nilai tukar rupiah mulai goyah. Investor mulai menarik uang mereka dan orang-orang yang paham mulai ketakutan. Tapi bagi kebanyakan rakyat, mereka tak tahu apa yang sedang terjadi. Mereka hanya melihat harga-harga naik, kebutuhan pokok semakin sulit didapat. Mereka hanya tahu bahwa esok mungkin akan lebih sulit dari hari ini. 2 Juli 97. Thailand menyerah, baht ambruk, dan Indonesia mulai merasakan getarannya. Awalnya, semua tampak biasa saja. Bank Indonesia mengumumkan situasi terkendali. Menteri Keuangan bilang ekonomi kuat. Tapi dalam hitungan minggu, nilai tukar rupiah merosot drastis. Panik mulai terasa. Harga kebutuhan pokok naik perlahan, lalu melonjak liar. Para pedagang mulai mengeluh. Pengusaha kecil menggigit bibir. Supermarket mulai membatasi jumlah barang yang boleh dibeli per orang. Antrean panjang mulai terlihat. Orang-orang mulai menarik tabungan mereka. Takut uang mereka akan segera tak bernilai. Tapi di istana, semuanya tetap tenang. "Jangan panik, ekonomi kita baik-baik saja," kata Soeharto. Tapi tidak ada yang benar-benar percaya. Di sudut-sudut gang yang gelap, di warung kopi tempat para sopir truk berkumpul, bisik-bisik lain mulai muncul. Dulu ada Petrus. Dulu ada mayat-mayat di pinggir jalan. Dulu orang takut melawan. Tapi sekarang, ketakutan itu mulai memudar. Suara-suara mulai terdengar. Orang-orang mulai membicarakan dosa-dosa lama. Operasi Petrus, pembantaian 1965, penjarahan politik. Terlalu banyak yang telah disimpan dalam diam. Terlalu banyak yang telah disembunyikan di bawah karpet. Di kalangan mahasiswa, buku-buku yang dulu dilarang mulai dibaca lagi. Mereka mulai menggali sejarah yang selama ini hanya mereka dengar dalam bisik-bisik. Dan saat rakyat lapar, mereka mulai mengingat. 15 Januari 98, Soeharto dikelilingi pejabat tinggi. Di depannya, sebuah dokumen perjanjian. Di belakangnya, kamera siap merekam. Kepala IMF sudah datang. Mereka menawarkan 43 miliar dolar untuk menyelamatkan ekonomi Indonesia. Tapi ada syarat. Subsidi harus dicabut. Monopoli bisnis cendana harus dihentikan. Korupsi harus diberantas. Soeharto menandatangani dokumen itu. Dan itulah kesalahan terbesar yang pernah ia buat. Hari berikutnya, rakyat mulai menyadari efeknya. Harga BBM naik 2 kali lipat. Tiket transportasi umum melonjak. Listrik lebih mahal. Di jalan-jalan, orang-orang mulai berbicara dengan marah. "Kita sudah miskin, sekarang malah dihancurkan lagi. Ini bukan bantuan, ini perampokan." Protes kecil mulai muncul di berbagai tempat. Mahasiswa mulai mengorganisir demonstrasi. Tapi di pemerintahan, semua tetap bungkam. Senyum Soeharto terekam di layar televisi. Tapi di rumah-rumah kumuh, di warung-warung kecil, di pabrik-pabrik yang tutup, tidak ada yang tersenyum. Harga beras naik 200%, minyak goreng menghilang dari pasar, pengangguran meningkat, ribuan orang kehilangan pekerjaan. Di rumah-rumah sempit, ibu-ibu mulai mengurangi porsi makan untuk anak-anak mereka. Dan di sudut-sudut kampus, suara-suara lain mulai berkumpul. Mahasiswa, buruh, orang-orang biasa, mereka tidak ingin sekadar bertahan. Mereka ingin melawan. Dan api kecil yang dulu hanya berbisik, sedikit demi sedikit menjadi kobaran yang siap membakar. Jakarta mulai berubah.
Soeharto masih duduk di singgasananya, tapi ia tidak tahu badai yang sebenarnya baru akan datang. Maret 98, Jakarta mulai terasa sesak. Bukan hanya karena panas matahari yang membakar aspal, tapi juga karena ketegangan yang menggantung di udara. Setiap sudut kota berisi bisik-bisik. Bisik tentang perubahan, bisik tentang ketidakpuasan. Di kampus-kampus, aula dan lapangan mulai penuh. Mahasiswa duduk bersila mendengarkan orasi. Setiap kata yang keluar dari pengeras suara menyulut api yang semakin membesar. Reformasi. Suara itu menggema, mulai merambat ke jalanan. Tapi di gedung-gedung tinggi, di ruang-ruang rapat pemerintahan, para penguasa tetap menutup telinga mereka. 10 Maret 98, Sidang Umum MPR resmi menetapkan Soeharto sebagai presiden untuk periode ke-7. Di dalam gedung megah itu, tepuk tangan bergemuruh. Para pejabat tersenyum, seolah semuanya baik-baik saja. Tapi di luar sana di jalanan, kemarahan mulai mendidih. Di kampus-kampus, mahasiswa berkumpul. Mereka menempelkan poster di dinding, menulis kata-kata yang berani. Turunkan Soeharto, reformasi atau mati. Bagi mereka, ini bukan hanya soal ekonomi yang hancur. Ini tentang 32 tahun ketidakadilan. Ini tentang generasi yang tumbuh tanpa kebebasan. Dan sekarang, mereka tak ingin diam lagi. 12 April 98, demonstrasi pecah di berbagai kota besar. Jakarta, Yogyakarta, Bandung, Surabaya. Di Jalan Sudirman, ribuan mahasiswa berbaris. Mereka membawa spanduk besar, meneriakkan tuntutan yang sama berulang kali. Turunkan Soeharto. Polisi dan tentara mulai berjaga. Mereka berdiri dengan tamang dan pentungan. Wajah mereka tanpa ekspresi. Tapi di balik kaca helm mereka, ada ketakutan yang tersembunyi. Karena kali ini, mahasiswa tidak akan mundur. Di berbagai sudut kota, wartawan mulai menyorot. Kamera merekam setiap momen. Dunia mulai memperhatikan. Tapi di istana, Soeharto masih yakin bahwa semua ini hanyalah badai kecil yang akan segera berlalu. 12 Mei 98, Universitas Trisakti, Jakarta. Matahari hampir tenggelam ketika ribuan mahasiswa bergerak menuju gedung DPR. Mereka bernyanyi. Mereka membawa harapan bahwa suara mereka akhirnya akan didengar. Tapi yang mereka hadapi bukan negosiasi. Suara tembakan menggema. Peluru tajam dilepaskan. Tubuh-tubuh muda itu jatuh ke tanah. Elang Mulia Lesmana, Hafidin Royan, Heri Hertanto, Hendriawan Si. 4 nyawa melayang, 4 harapan dihancurkan. Suara jeritan memenuhi udara. Mahasiswa yang tersisa berlari mencari perlindungan. Tapi di tengah ketakutan itu, satu hal menjadi jelas. Darah mereka tidak akan sia-sia, karena keesokan harinya ribuan orang turun ke jalan. 13-15 Mei 98, Jakarta bukan lagi ibu kota. Jakarta menjadi neraka. Toko-toko dijarah, gedung-gedung terbakar, jalanan dipenuhi asap hitam yang mengepul tinggi ke langit. Dan di antara kekacauan itu, ada kegelapan yang lebih pekat. Di sudut-sudut kota, perempuan-perempuan Tionghoa menjadi sasaran. Mereka ditarik dari rumah, diseret ke gang sempit, diperlakukan seperti bukan manusia. Suara tangisan, teriakan, dan ketakutan bercampur menjadi satu. Banyak yang mencoba melaporkan, tapi siapa yang akan mendengar? Polisi, mereka lenyap. Tentara, mereka diam. Dan dalam kekosongan hukum itu, Jakarta menyaksikan salah satu malam tergelap dalam sejarahnya. Soeharto masih di luar negeri. Ia belum melihat Jakarta yang luluh lantak. Ia belum mendengar tangisan yang menggema di malam hari. Tapi ketika ia kembali, ia akan menemukan bahwa semuanya telah berubah. Jakarta, 17 Mei 98.
Langit mendung menggantung di atas istana negara. Udara terasa berat. Soeharto baru saja tiba dari kunjungannya ke Mesir. Tapi yang menyambutnya bukan lagi penghormatan, bukan lagi pujian. Yang menunggunya adalah kehancuran. Di luar, ribuan mahasiswa masih berkemah di depan gedung DPR MPR. Spanduk besar terbentang. Soeharto turun. Reformasi sekarang. Sementara itu, di dalam istana, telepon berdering tanpa henti. Menteri-menteri sudah tak lagi setia. Militer mulai mengambil sikap, dan di luar sana, rakyat menunggu. 18 Mei 98, Soeharto mengumpulkan para petinggi negara. Matanya menatap tajam satu persatu orang yang dulu menyebutnya Bapak Pembangunan. Tapi hari ini, mereka tak berani menatap balik. Dan Soeharto akhirnya sadar, ia sendirian. 19 Mei 98, 14 menteri mengundurkan diri serentak. Ini bukan lagi perlawanan mahasiswa. Ini adalah perlawanan dari dalam pemerintahannya sendiri. Soeharto mulai kehabisan waktu. Ia mencoba bernegosiasi. Ia mencoba bertahan. Tapi para menteri tak ingin lagi berada di bawah bayangannya. Mereka melihat arah angin berubah. Dan mereka tak ingin tenggelam bersama kapal yang mulai karam. Di luar istana, gelombang demonstrasi semakin besar. Universitas-universitas di seluruh Indonesia bergolak. Rakyat yang awalnya hanya menjadi penonton kini ikut turun ke jalan. Teriakan, "Turunkan Soeharto!" menggema di seluruh negeri. 20 Mei 98, Soeharto duduk di ruang kerjanya. Pidato pengunduran diri ada di tangannya. Di luar, Jakarta masih bergejolak. Di dalam, ia menatap kosong meja yang selama 32 tahun menjadi simbol kekuasaannya. Ia menarik napas dalam. Dulu, ia adalah pahlawan yang disambut gegap gempita. Kini, ia menghela napas. Lalu menandatangani surat itu. Di luar istana, seorang ajudan menatap langit yang semakin gelap. Hujan rintik mulai turun. Seolah langit pun ikut menangisi kejatuhan seorang penguasa. Pukul 9.00 waktu Indonesia Barat, Soeharto muncul di layar televisi nasional. Saya memutuskan untuk menyatakan berhenti dari jabatan saya sebagai Presiden Republik Indonesia terhitung sejak saya... Di luar istana, rakyat bersorak, mahasiswa berpelukan, sejarah telah ditulis. Sejarah selalu menjadi cermin bagi masa depan. Tragedi dan kekacauan yang terjadi di masa lalu, khususnya di era Orde Baru, memberikan pelajaran berharga bagi kita sebagai generasi penerus. Ketidakadilan, ketakutan, dan penindasan yang pernah terjadi bukan hanya sekadar catatan sejarah, tetapi sebuah peringatan agar kita tidak mengulang kesalahan yang sama. Pemerintahan yang otoriter membawa dampak besar bagi masyarakat. Ketidakmampuan rakyat untuk bersuara, korupsi yang merajalela, dan ketidakadilan dalam sistem hukum membuat kehidupan menjadi sulit bagi banyak orang. Namun, dari semua itu, ada satu hal yang bisa kita ambil. Kesadaran bahwa perubahan hanya bisa terjadi jika kita berani bersuara dan bertindak dengan cara yang benar. Penting bagi kita untuk memahami bagaimana cara menyikapi sejarah kelam ini. Kebebasan yang kita miliki saat ini adalah hasil perjuangan panjang generasi sebelumnya. Oleh karena itu, kita tidak boleh menyia-nyiakan kesempatan ini dengan menyebarkan kebencian atau memperburuk keadaan. Sebaliknya, kita harus menggunakan kebebasan ini untuk membangun bangsa yang lebih baik. Salah satu cara untuk mencegah sejarah kelam terulang adalah dengan memperkuat transparansi dan akuntabilitas dalam pemerintahan. Kita harus mendukung sistem yang terbuka, di mana rakyat bisa mengawasi dan memberikan kritik yang membangun kepada pemimpin. Ini bukan berarti kita harus selalu mencurigai pemerintah, tetapi justru memastikan bahwa mereka bekerja sesuai dengan kepentingan rakyat. Pendidikan juga memegang peranan penting.
generasi muda harus dibekali dengan pemahaman sejarah yang benar, bukan hanya berdasarkan propaganda atau kepentingan politik tertentu. Dengan mengetahui kebenaran, kita bisa lebih bijaksana dalam menentukan sikap dan keputusan dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Selain itu, kesadaran sosial juga harus ditingkatkan. Solidaritas antar sesama warga negara sangat diperlukan agar tidak mudah terpecah belah oleh isu-isu yang tidak jelas kebenarannya. Kebersamaan dalam membangun bangsa jauh lebih penting daripada perpecahan yang hanya akan membawa kita kembali ke masa-masa kelam. Kita juga perlu memahami bahwa perubahan tidak harus dilakukan dengan cara yang destruktif. Demonstrasi dan kritik kepada pemerintah adalah bagian dari demokrasi, tetapi harus dilakukan dengan cara yang damai dan bertanggung jawab. Kekerasan hanya akan membawa kerusakan dan membuka peluang bagi pihak-pihak yang ingin memperburuk keadaan. Di era digital ini, informasi sangat mudah menyebar. Namun, kita harus berhati-hati dalam menerima dan menyebarkan berita. Banyak informasi yang sengaja dimanipulasi untuk kepentingan tertentu. Oleh karena itu, selalu cek sumber berita sebelum mempercayainya dan jangan mudah terprovokasi oleh isu yang belum jelas kebenarannya. Akhirnya, pertanyaan terbesar yang harus kita jawab adalah bagaimana kita bisa memastikan bahwa pemerintahan di masa depan akan lebih baik daripada di masa lalu? Apakah kita hanya akan menjadi penonton sejarah? Ataukah kita akan berperan aktif dalam menciptakan pemerintahan yang lebih adil, transparan, dan bertanggung jawab? Masa lalu mengajarkan kita banyak hal, tetapi keputusan ada di tangan kita. Apakah kita akan mengambil pelajaran dari sejarah untuk menciptakan perubahan positif, atau justru mengulangi kesalahan yang sama? Diskusi ini harus terus berlanjut agar kita sebagai bangsa bisa terus maju tanpa melupakan sejarah yang membentuk kita.